Oke, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para mitra kerja kami, para wartawan, di mana kami ingin menyampaikan sesuatu untuk meluruskan fakta yang tidak benar, ya. Dan kami ingin menjelaskan bahwa apa yang telah muncul di beberapa media dan sosmed yang mengatakan klinik saya, yaitu Raffi, itu melakukan sesuatu pelanggaran etika ataupun tidak izin membawakan lagu, itu tidak benar. Apalagi menyebutkan nama-nama lengkap dari klien kami, dan kami sangat keberatan karena perbuatan itu tidak benar dan sudah melalui proses hukum, di mana RM ini sudah membuat laporan di Polda, dan kami sudah membeberkan bahwa laporan terhadap diri klien kami adalah salah alamat, di mana hubungan hukum dengan RM ini tidak ada hubungan hukumnya, karena kita ada hubungan hukumnya dengan SN. Nah, untuk itu kita bisa jelaskan beserta video-video di mana waktu kita mau launching lagu itu sudah izin, sudah ketemu, sudah ada videonya, dan setuju dan senang sekali, malah mengajak kerjasama yang lebih lanjut. Nah, sekarang adanya keterangan ini sangat berbeda sekali dengan fakta. Karena itu, untuk bisa mengetahui kejadian sebenarnya, biar saya sampaikan supaya Raffi menjelaskan dari awal. Silakan. Terima kasih Ibu. Selamat sore semuanya, Mas, salam kenal, nama saya Raffi. Mungkin kalau ada yang belum tahu dan kenal saya selama ini, saya pertama kali rilis musik 11 tahun lalu, tahun 2015. Sebagai musisi dan penulis lagu, saya pengen banget selalu kalau Mas, Mbak, dan semua teman-teman yang ada di sosial media untuk tahu dan kenal saya, tapi tidak dalam situasi yang seperti ini. Dan selama 10 tahun ini saya aktif membawakan lagu-lagu saya sendiri. Salah satu alasan saya pengen jadi musisi adalah saya pengen jadi penulis lagu. Tapi fast forward ke 2024 saya dapat penawaran dari Bapak SN untuk turut andil dalam sebuah proyek, yaitu proyek album. Proyek albumnya itu album tribute Faris RM 45 tahun berkarya. Mungkin Mas atau Mbak ada yang datang ke acara launchingnya waktu itu di CIMB Niaga, kalau nggak salah, di gedung Niaga di Sudirman. Oke, waktu itu tahun 2024 saya dapat penawaran itu, saya ditunjuk sebagai yang bawain lagunya dan yang produseri lagunya, gitu. Jadi padahal belum pernah, selama ini selalu menggunakan lagu dirinya sendiri, tapi atas permintaan klien saya bersedia. Betul. Jadi atas permintaan dari Pak SN sebagai produser dari album itu, akhirnya saya ditunjuk dan kita tanda tangan kontrak kerja untuk lagu itu, judulnya Di Antara Kata, gitu. Nah, akhirnya rilis. Waktu itu sebelum rilis saya sempat ketemu Mas Faris untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Waktu itu beliau senang, alhamdulillah kita maju lagi, lagunya rilis. Waktu itu juga ada responnya, kalau nggak salah di Niaga itu semuanya baik-baik saja. Kita maju lagi, habis itu ada satu dan lain hal. Kebetulan saya waktu itu dikasih tahu kalau Mas Faris sepertinya ada masalah dengan Pak SN. Masalah
ya beberapa masalah internal lah dengan Pak SN gitu loh. Akhirnya ya bergulir sampai hari ini gitu sih. Kita juga pernah dapat udah lama sekali dapat somasi dari lawyernya RM ya, dan kami sudah membalas untuk kita ketemu apa masalahnya, tapi ternyata mereka tidak melanjutkan. Kemudian setelah RM dapat masalah hukum, ada dalam tahanan, sempat juga klien saya ketemu. Bagaimana? Coba jelaskan. Iya, jadi yang mau kita luruskan hari ini adalah kalau yang diberitakan kemarin itu di sosial media itu tidak benar. Semua yang saya kerjakan terkait dengan Mas FRM itu kita ada kontrak kerjanya dengan Pak SN sebetulnya. Jadi bukan dengan RM ya? Iya, bukan dengan Mas FRM. Jadi semua yang saya kerjakan di proyek ini itu kita ada kontrak kerjanya, dan semua yang saya lakukan termasuk ketika membawakan lagunya itu ada di dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN gitu loh. Yang kalau dari yang kita tahu waktu itu infonya Mas Faris sedang ada beberapa isu dengan Pak SN gitu ya. Dan kami juga waktu mendapat somasi dari lawyernya RM, kami mengundang Pak SN. Ini gimana? Ini ada tanggung jawabnya. Terus dia Pak SN mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Memang kita kan nggak tahu apa-apa, kita hanya menggunakan itu. Dan memang launching lagu-lagu ini juga tidak sangat komersial, tidak komersial ya. Jadi hiburan gitu. Jadi kalau untuk saya sebagai musisi yang junior angkatannya, mengerjakan proyek ini dari awal itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi makanya kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dan kita make sure kalau semua yang aku lakukan itu Mas Faris senang waktu itu, dan berada dalam batas-batas sesuai kontrak kerja yang saya punya dengan Pak SN gitu loh. Tidak ada satu hal pun yang saya lakukan terkait dengan proyek ini yang melangkah di luar kontrak kerja yang saya punya gitu. Itu sih. Coba bisa jelaskan video-video dengan RM bisa, supaya tahu bahwa kalau kita tanpa izin, tidak ada etika, ini semuanya ada, bisa dilihat. Itunya mana? Iya, ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Deketin dong dari mereka. Ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Mungkin Kak, boleh dikatakan Kak, biar kelihatan. Tahan Kak, sebentar Kak. Aku tadi. Ya. Oke. Oke. Ini juga Waktu ke rumahnya. Ini juga ada video reactionnya Mas FRM. Dia mendengarkan dan mengetahui adanya rekaman lagu ini. Dan sangat senang sekali. Berubahnya tuh setelah ada masalah hukum aja pada diri Pak RM. Oke? Itu apa? Kan ada Ini- kata-katanya. ada. Digedein aja biar mereka bisa. Harus diharmoni, kapan adlib itu harus diharmoni. Kalau nyanyi juga gue suka hanya interpretasinya sesuai dengan lagunya. Ya, jadi lagu ini kita tak respect, dan Uyo terjemahannya yang baik. Gue belum pernah mendengar presentasi soal Malaysia seperti ini ke Ujo. Ya, intinya jadi Sudah ada direkam ya. Apalagi yang lain? oh LP-nya. Enggak, yang lain, rekaman yang lain. Oh. Iya. Ini ya, ini juga
foto Mas FRM menandatangani covernya waktu itu, yang menandakan persetujuannya beliau. Agak lebih benar. Ya, jadi satu poin lagi ya, semua proyek ini itu pemrakarsanya itu Pak SN sebenarnya. Ada lagi. Iya. Kembali ya. Ada ditanya. Apa Linda? Bagus tuh yang pertama yang good job. Good job. Coba diulangin ya rekaman yang kata-kata dia berdosen. Waktu penulis lagu ini dulu juga gue berpikiran segrup ini gitu ya. Tapi ketika itu kan referensinya juga belum seperti ini gitu. Ini bagus, pendekatan yang bagus. Kalau nyanyi juga gue suka. Karena interpretasinya sesuai dengan lagunya. Ada satu unit dulu ngambil harmoni begini. Aransemen vokalnya kebanyakan penyanyi biasanya tadi bagian yang dijadiin harmoni itu sebagian tertentu dan sama gitu. Tapi lo enggak ya? Lo tahu kapan kata itu harus diharmoni, kapan adlib itu harus diharmoni, dan tidak ada yang sama gitu. Modern lah ya, betulnya bagus sangat modern banget. Terus ending buat gua satu kata itu ya, excellent ya, katanya yang sangat sempurna buat lagu ini. Karena di antara kata sendiri sebetulnya kan gua ngerasa kalau kita di tengah-tengah obrolan gitu, di tengah-tengah sosialisasi gitu ya, sama manusia itu ya kan sebetulnya kita nggak pernah perhatiin bahwa kita semua ini karakter berbeda, tapi kenapa kita bisa berkomunikasi dengan baik dan nyambung gitu. Sebenarnya satu hal yang harus ada di sosialisasi, yaitu respect. Lagu ini bercerita tentang respect dan perlu menerjemahkannya dengan baik. Seperti kata gue tadi, lo tidak menetapkan misalnya di sini semuanya harus harmoni, jadi lo nyanyi aja ketika ada kata-katanya apa gitu, lo ambil itu lo tigain gitu, itu lo bikin harmoni. Itu menarik Pak. Artinya gue nggak pernah mendengar presentasi kayak kesukaan vokalis yang seperti ini gitu. Artinya nyanyi aja ujung-ujung nanti kapan lo mau jadi harmoni, kapan lo mau ngambil adlib ini, kapan lo mau berubah melodi, itu nggak ada yang sama gitu. Nggak ada tahap itu gue suka. Karena pada dasarnya gue percaya memang karya musik memang seharusnya begitu. Karya musik itu seperti orang berbicara. So kalau gue suka bilang sama murid gue, sing the way you talk, and that's what you did. Bukan good job. Jadi bisa lihat kan bahwa apa yang disampaikan, bahwa klien saya tidak menghormati, tidak minta izin, tidak ada etika, itu tidak benar. Dia sendiri muji-muji klien kita dan saya kan. Dan waktu di dalam tahanan ada datang, ada fotonya. Nggak ada fotonya. Oh. Tapi ya kita kalau silaturahmi juga sebelum adanya problem hukum yang Mas FRM alami, ya itu lancar-lancar aja sih. Dan datang ke aku sempat dalam datang tahanan. waktu itu, aku sempat datang ngunjungin, dan waktu itu pun kita semua masih baik-baik aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Dan memang ya yang kita tadi mau tekankan juga, memang ini tuh semua perizinan, semua ya hak masalah publishing itu memang ada di bawah Pak SN sebagai yang punya proyek album 45 tahun berkarya gitu loh. Awalnya ini album, bukan cuma single gitu. Dan kita juga sangat keberatan ya dengan kata-kata menyebut nama lengkap dan dengan hal-hal yang seolah-olah tidak punya etika dan segalanya. Dengan berarti kan pencemaran nama baik, di mana klien kami itu sudah membuat image yang positif untuk hasil karyanya. Dengan pemberitaan itu sangat menjatuhkan harkat martabat dan juga kepercayaan publik kepada klien kami yang telah berjuang 11 tahun untuk
membuat satu image dan branding atas dirinya, dan akhirnya karena nggak ada jalan keluar, jika sebagai pengalaman kita yang terdahulu kita hubungi lawyernya pun tidak tanggap, padahal dia membuat soprasi kan kita undang untuk melakukan pertemuan tapi tidak tanggap, membuat laporan polisi.